Dormiun aliquando, leges nunquam moriuntum. Hukum terkadang tidur, namun hukum takkan pernah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Hatengers, welcome to podcast HMPS HTN UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Bukan ngobrol biasa. Nah, sebelum mulai, kayaknya perkenalan dulu nggak sih? Kenalin, nama aku Windy Tia Utami. Dan aku Rizkyani Syifa Widiasuti. Nah, kali ini kita bakal ngadain podcast sama salah satu lembaga pemerintahan nih Widya, yang pastinya potensial banget buat kita gali ilmunya. Yup, bener banget, pastinya ilmu itu bakal bermanfaat banget bagi kita mahasiswa hukum tata negara. Wah, siapa nih? Teman-teman HTNJ pada kepo nggak? Siapa nih? Yuk kasih tahu. Narasumber kita pada podcast hari ini adalah Ibu Herminingsih Lestari, Eskom SHMH dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan. Mau tahu gimana keseruannya? Let's go! Nah, Widya dan HTNJ di rumah, kali ini kita sudah bersama Ibu Herminingsih Lestari, Eskom SHMH dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi memang menuju pemilu 2024 ini kesehatan harus tetap fit nih Bu. Yang utama. Kami dari HMPS HTN Bu UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan banyak sekali di lapangan itu ternyata fenomena-fenomena yang cukup menggigit katanya dalam rangka menuju pemilu 2024. Jadi podcast kali ini teman-teman HTNJ di rumah kita akan sedikit membahas mengenai bagaimana sih persiapan dari KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu menuju pemilu 2024 seperti itu Bu. Nah, untuk pertanyaan atau pembahasan pertama kita ada nih Bu soal demokrasi. Kita kan menurut Undang-Undang 1945 Indonesia itu kan menganut demokrasi atau kedaulatan rakyat Ibu. Jadi menurut Ibu sebagai dari KPU, kira-kira demokrasi itu gambarannya seperti apa sih Bu? Seperti itu. Ya. Demokrasi ya. Kalau kita lihat ya, dari konstitusi kita, dari Undang-Undang Dasar, bahkan dari Pancasila loh. Sila berapa ini kalau yang mengatakan itu kedaulatan rakyat ini? Kedaulatan yang adil dan beradab. Berarti sila kedua nih Bu. Sila keempat ya, Oh, kerakyatan yang dipimpin oleh kedaulatan. Nah itulah, itu kan falsafah ideologi. Nah, falsafah ideologi kan sumber hukum. Nah, kemudian di dalam konstitusi, nah, ini ada pasal 1 ayat 2 ya, gitu, bahwa negara ini kan sistemnya kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat sendiri itu seperti apa? Penjabarannya, implementasinya. Kalau kita ya kan negara kesatuan Republik Indonesia itu negara yang besar, Nah, kalau kedaulatan rakyat kemudian berdaulat itu adalah keputusan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Tapi kan gimana caranya keputusan tertinggi di tangan rakyat kemudian apakah rakyat bisa memerintah negara? Nah, kayak gitu kan yang jadi pertanyaan. Nah, itulah. Maka kemudian kita menggunakan sistem tadi dengan demokrasi, kemudian implementasi demokrasi itu dengan pemilihan umum untuk melibatkan rakyat bagaimana menentukan negara dengan pemilihan itu. Maka di situ kita ya melakukan sebagai penyelenggara ini juga diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar di pasal 22. Siapa yang di situ penyelenggara pemilihan umum? Ini adalah Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum itu bukan sekedar KPU, ada 3 unsur ya, Komisi Pemilihan KPU sendiri, ya, kemudian Bawaslu, nah, kemudian DKPP. Itu ya, kemudian demokrasi. Nah, ini menjadi salah satu bagian untuk memperkuat ketatanegaraan. Kita nggak bisa ya, umumnya siapa sih yang berhak menjadi presiden? Kalau tidak ada pemilu, kira-kira seperti apa ini? Mau ganti presiden itu caranya? Kan tidak bisa kan ya? Kalau mungkin di kerajaan, turun-temurun kan bisa. Nah ini sebenarnya kalau konstitusi itu mengatur secara sah bagaimana penggantian pemimpin
Nah, bagaimana rakyat itu kemudian melalui perwakilannya, kan kayak gitu. Ya, maka demokrasi itu kalau di Indonesia maka demokrasi Pancasila. Yang membedakan itu tadi, yang membedakan demokrasi di Indonesia dengan di negara lain itu kan demokrasi Pancasila itu tadi. Ya, itu kalau kita ingin melihat kedaulatan rakyat, kemudian implementasinya demokrasi itu apa, kemudian pemilihan umum, nah, kita KPU ini adalah bagian yang menyelenggarakan pemilihan. Betul, jadi walaupun kedaulatan di tangan rakyat tapi diatur nih dalam konstitusi dan Pancasila. Iya, kan? Jadi tidak sembarangan dalam pelaksanaannya. Harus ada yang mengatur tadi. Betul. Oke Bu, setelah membahas tentang pengertian dari demokrasi, selanjutnya itu hakikat demokrasi dari sisi yuridis, normatif, dan partikal itu apa saja Bu? Untuk yuridis normatifnya itu tadi kan ya, kita kan secara norma itu kan diatur ini di dalam konstitusi, ya kan? Nah, kemudian untuk melaksanakannya gitu ya, untuk melaksanakan demokrasi atau kedaulatan rakyat itu yang diatur di dalam undang-undang siapa di situ yang kita itu memilih siapa saja untuk pemilu, itu kan menjadi normatifnya di konstitusi ada di undang-undang kita memilih presiden dan wakil presiden kan kayak gitu. Kemudian memilih DPR, DPD, DPR daerah ya, provinsi dan kabupaten. Nah, itu. Nah, sebagai pelaksana konstitusi sendiri, ini kan enggak kemudian itu kan konstitusi kan penjabaran secara umum ya, secara itunya. Nah, kemudian pelaksana dari konstitusi ini adalah undang-undang. Ya, kan salah hierarkinya setelah UUD 45 ada itu tapi memang tidak mengatur tentang pemilu, maka dilaksanakan di situ oleh undang-undang. Nah, undang-undangnya di situ ini adalah Undang-Undang 7 nomor 7 tahun 2017. Jadi sudah diatur semuanya. Barangkali ada teman-teman yang mau belajar, berarti nanti tinggal belajar lagi tentang undang-undangnya seperti itu. Karena kalau misalnya tidak ada undang-undangnya repot juga nih Bu. Undang-undang sendiri juga ada ini pelaksana teknisnya. Kalau undang-undang di situ juga mengatur belum rigid banget, itu pelaksana teknisnya itu ada di peraturan KPU. Nah, kan gitu ada peraturannya. Di turunannya itu tadi ada kan. Karena kalau PKPU ini mengatur tiap tahapan. Contohnya apa sih tahapan kan awal di situ kan ada pendaftaran peserta politik, maka ada tata caranya bagaimana cara pendaftaran peserta politik itu di PKPU-nya tentang pendaftaran partai politik. Pokoknya di sini ini masih proses pemutahiran data pemilih, ada juga di situ PKPU, ya itu seperti itu. Saya pelaksana teknisnya itu PKPU. PKPU sendiri ada dari sisi lain, ada yang lebih teknis lagi. Ini dengan surat keputusan. Itu lebih rigid lagi bagaimana kita itu mengatur ya, secara yuridis normatifnya itu diatur sedemikian rupa supaya kami penyelenggara itu memedomani apa sih yang harus kita lakukan, harus berpedoman tadi dengan normatifnya. Kita nggak boleh sembarangan melaksanakan itu seperti itu. Jadi ATM just di rumah bahwa perlu diketahui ketika kedaulatan rakyat itu tidak bisa ditelan mentah-mentah. Karena kita juga ada yang pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengenai Indonesia juga negara hukum. Jadi apa-apa itu semuanya sudah ada aturannya. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita sudah ada di dalam hukum, jadi sudah ada aturannya semuanya. Begitu Ibu. Mengenai demokrasi juga nih Bu, ini kan title atau julukan demokrasi Pancasila di Indonesia itu kan sudah dari dulu sudah diatur dalam konstitusinya. Sedangkan menurut Ibu, menurut dari pandangan KPU, untuk di lapangannya nih Bu, kira-kira untuk nilai-nilai demokrasinya mulai dari sistem pemilihannya, terus sistem pelaksanaan dari pemerintahannya itu kira-kira sudah berlandaskan demokrasi secara penuh atau bagaimana Bu? Nah, ya. Kalau namanya sistem demokrasi, kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat dari pemilu ke pemilu, ini kan memang kita itu masih Indonesia sendiri itu masih memformulasikan bagaimana sih yang terbaik demokrasi diimplementasikan di Indonesia, karena masing-masing setiap rezim itu kadang juga berbeda sistemnya. Karena kepentingannya juga berbeda. Nah itu mudah-mudahan, nah ini untuk dalam rangka tadi memformulasikan yang terbaik itu untuk demokrasi Pancasila itu seperti apa. Ya.
kalau sekarang ini yang berlaku ya, sistem sekarang ini sistem demokrasi atau sistem pemilu ya, implementasi di sistem pemilu. Nah, sistem pemilu itu apa sih? Sistem itu sebenarnya itu gini, untuk mengkonversikan suara dari rakyat ini ke dalam bentuk siapa sih yang berhak terpilih. Itu seperti itu kan, namanya di sini ya, dari pelaksanaan pemilu ya, kemudian pasti kan datang TPS ini, kemudian ada di situ suara sahnya, suara sah yang itu kan untuk siapa itu nanti dikonversikan siapa yang berhak itu. Karena ini masing-masing berbeda. Contohnya kalau kita memilih presiden dan wakil presiden, bagaimana sih sistem pemilunya? Kalau di undang-undang dasar jelas bahwa siapa yang berhak yang terpilih jadi presiden ini kan harus 50% persatu. Kan kayak gitu. Kenapa kemudian ada di presiden itu ada putaran 1, putaran kedua? Selama belum memenuhi 50% persatunya itu, nah, kan ada putaran kedua. Nah, itu sistem namanya kan. Berarti antara suara sah yang diperoleh ya presiden, kemudian kok sudah sampai mencapai, kalau 2 orang ya biasanya pasti ya 50%. Kalau lebih dari 3 orang, biasanya pernah kan di kita itu ada putaran kedua, karena sistemnya harus 50% persatu. Itu kan pemilihan presiden, karena berbeda-beda demokrasinya. Kemudian kalau DPR, ya kalau DPR RI sendiri ini ya, kalau kita lihat dari DPR RI-nya itu ada namanya parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Nah, sistemnya kan tidak bisa kemudian semua partai politik yang mengikuti pemilu ya, peserta pemilu kemudian bisa menjadi duduk di kursi DPR RI, itu tidak bisa, karena tadi ambang batasnya itu ada 4%. Kan setelah dia suara sahnya memenuhi 4%, baru dia bisa masuk ke perhitungan untuk siapa sih yang berhak duduk di kursi. Nah, itu kayak gitu sistemnya. Kalau sekarang cara setelah melampaui 4% ya, namanya 4%, kemudian kalau di provinsi sama kabupaten tidak ada ambang batasnya, langsung dihitung. Kalau sistemnya di penghitungan kursi ya, kursi itu namanya sistem divisor ya, centilage ya, di mana suara sahnya itu dibagi bilangan ganjil. Oh enggak, bilangan ganjil itu berapa? Satu. Nah, kayak gitu. Umpamanya suara sah partai semuanya itu dibagi bilangan ganjil, dia sampai habis bilangannya itu dia dapatnya berapa. Nanti dia akan setelah dapatnya berapa itu nanti di ranking itu. Nah, kayak gitu. Itu seperti itu. Itu baru itu. Satu lagi yang belum apa? DPD. Lebih ribet atau gimana? Enggak, kalau DPD itu kan sistemnya distrik ya, kayak gitu loh. Kan kalau satu provinsi itu kan 4 ya, 4 orang yang dipilih itu nanti sistem paling suara terbanyak saja sistemnya distrik. Tiap provinsi itu ada 4 ya, untuk yang terpilih untuk duduk di CPD. Itu sistem pemilu. Ini untuk HTNers di rumah, ini juga salah satu pesan menarik dari Ibu Hermin, bahwa ketika teman-teman atau rakyat itu ingin mendapatkan haknya juga harus mendapatkan atau melaksanakan kewajibannya, seperti dengan cara salah satunya ketika pemilu harus proaktif nih Bu. Jangan sampai teman-teman HTNers di rumah itu hanya mengikuti pemilu untuk eksistensi atau seperti apa, atau mungkin bahkan sekarang kan banyak yang fenomena money politik nih Bu. Itu kan salah satu fenomena yang paling menggemparkan di dalam pemilu. Itu teman-teman HTNers di rumah harus menjadi pelopor dalam rangka pencegahan adanya money politik ketika pemilu 2024 nanti. Iya. Kalau suara bisa dibeli berdaulat enggak? Enggak. Kalau nanti pemimpin nanti yang akan memimpin selama 5 tahun ke depan gitu. Kalau misalkan di base 100.000 kayaknya nggak worth it gitu. Itu kan akan mempengaruhi ke kemakmuran rakyat, seperti masa kemakmuran dibeli hanya 100.000 itu kan tidak sepadan. Iya, kadang yang menjadi wakil atau pemimpin itu bisa jadi kesempatan orang-orang baik itu tidak dipilih oleh rakyat, gitu kan ya. Bukan berarti kan kasusnya banyak ya, kemudian yang tersangkut korupsi atau apa kayak gitu. Nah itu bisa jadi kalau semua rakyat memilih orang yang baik-baik saja, jangan orang-orang yang
money politik itu tadi ya, harus ada politik indikator. Nah, iya. Masa dulunya lo udah money politik, kayaknya kedepannya kita tuh no money politik. Kalau kira-kira rakyat langsung saya tidak money politik, nggak suka, kita tolak itu money politik. Semua rakyat ini ya, karena berdaulat ini. Kita bilang kan kedaulatan rakyat ya kayak gitu. Kira-kira politik di Indonesia menjadi yang diidam-idamkan ya, Pancasila, yang demokrasi Pancasila itu. Ini kan menjadi sesuatu yang ideal, pemilu itu bersih ya kayak gitu, semua rakyat datang berdaulat. Apa yang dicita-citakan kan seperti itu, sehingga saya pikir membangun negara dengan komitmen yang demikian, negara Indonesia membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai money politik. Soalnya kayaknya kalau masyarakat dikasih uang itu kayaknya 0% berapa itu yang nolak ibu, itu kan pasti kebanyakan diterima. Mungkin payung hukumnya juga ada nggak sih Bu soal money politik itu? Oh iya banyak. Gini ya, kalau masalah hukumnya, hukum jelas, money politik itu bagian dari tindak pidana. Delik. Nah itu satu delik. Kira-kira kalau memang ya kita ingin benar-benar komit ya, no money politik. Kalau seandainya ditemukan, umpamanya ditemukan kejadian, karena itu sudah masuk delik itu, siapa yang memberi maupun menerima kayak gitu kan. Berarti kena dua-duanya gitu, nggak cuma yang memberi. Yang menerima saja tidak ada yang memberikan, gitu kan. Ya itu sudah benar kayak gitu. Cuma memang selama ini tidak ada yang memperparahkan money politik itu di ranah hukum. Kalau di Kabupaten Pekalongan, kalau di Kabupaten ada banyak itu yang memang masuk ke ranah hukum. Itu kayak gitu. Kira-kira kesadaran masyarakat akan hukum itu juga penting. Baru dengan oh ini hanya untuk sedekah atau ini untuk pengganti kayak gitu kan, iya kan, orang membalutnya dengan macam-macam lah, tinggal itu tadi. Bungkus dengan kalimat yang kayak sebenarnya iya kan. Kalau kita bersedekah kira-kira itu dilarang enggak? Nah kan, tapi kan sedekah ini benar-benar murni karena niatan untuk, bukan karena itu bagian dari kampanye, kan bisa saja kan. Kalau itu sudah bagian dari kampanye, itu kan sudah tidak benar kalau di dalam sistem hukum ya, sistem ini pemilu kayak gini. Ya kan kita lihatnya itu dari menterinya itu niatnya untuk apa? Kalau ingin sedekah ya di luar pemilu kan banyak kalau waktunya kan kayak gitu. Jadi kan yang menerima atau itu juga harus berpikir. Kira-kira kalau sedekah itu di masa-masa kampanye atau di masa-masa pemungutan, justru di masa-masa pemungutan suara, ini murni nggak niatnya kira-kira? Iya kayak gitu kan. Kalau itu masalah jelek itu kayak gitu, kita masalah hukum nih, masalah jelek. Kira-kira kayak gitu. Daulat itu ya semuanya kita itu menjadi pemilih yang cerdas gitu. Saya memilih mereka yang umpamanya di perwakilan rakyat atau menjadi pemimpin kita itu benar-benar karena visi misinya itu seperti apa. Kita harus melihat ya kayak gitu. Gambarannya berarti menilainya dari visi misi. Iya, kira-kira juga lihat juga latar belakangnya kita kan ya. Kan kita tetap ya melihat seseorang itu ada. Kira-kira dia itu memang orang-orang yang bersih kan ya. Kita inginkan kan siapa yang mewakili, mungkin kita kan orang-orang yang bersih kan seperti itu harusnya ya. Walaupun memang di ketentuan undang-undangnya kan bisa saja makanya dia masa lalunya seperti apa, dia kemudian dia insaf ya, tetap ya kita menilainya itu tetap dari kayak gitu karena kita menginginkan ya, kami semua penyelenggara pemilu sih tetap ya berkeinginan bahwa apa yang dihasilkan dari pemilu yang menjadi pemimpin kita, wakil-wakil kita benar-benar orang yang memang memiliki kompetensi, kemampuan untuk menyelenggarakan negara dengan baik, kan kayak gitu. Bukan sebagai kepentingan pribadi atau golongan kan kayak gitu. Kita ingin lihatnya kepentingan rakyat kan kayak gitu ini. Kepentingan di atas segalanya harusnya. Tapi kenyataannya memang belum sepenuhnya seperti itu. Itu jadi salah satu PR yang anak muda nih, bagaimana kedepannya Indonesia mau dibawa ini. KPU ini kan sebagai penyelenggara dalam demokrasi ya Bu, apa saja sih peranannya dalam demokrasi itu? Ya kalau penyelenggara ini kan tentunya menyelenggarakan seluruh tahapan ya. Kalau tahapan itu kan dari tahapan persiapan, kemudian pelaksanaan juga di situ juga ada penyelesaiannya di situ kan. Nah persiapan itu mulai dari ya, anggaran juga. Kita lihat kalau bilang anggaran pemilu itu berapa triliun kayak gitu kan, satu ya gitu. Iya, persiapannya kan panjang ya. Kalau pemilu ini kan mau dilaksanakan 14 Februari 2020.
Tapi persiapannya tidak seperti itu. 2 tahun kan sudah mulai dari tahun kemarin. Gitu. Panasnya sudah dari tahun lalu. Kayak gitu kan. Memang paling tidak itu 20 bulan sebelum pelaksanaan pemilu kita sudah mulai prepare, mulai dari pendaftaran peserta pemilu, kemudian pemutahiran, nanti ada juga pencalonan, kemudian itu kan banyak ini. Semuanya kita yang menyelenggarakan KPU sedang ya kan. Kita juga ada namanya badan ad hoc di situ di tingkat kecamatan, itu BPK, di desa itu PPS, kalau kemudian yang melaksanakan pemutahiran dan data pemilih itu Pantale, kayak gitu semua peranan dari persiapan sampai akhir nanti itu kayak gitu peranannya itu. Kita ya pekerjaannya itu ya penuh waktu loh kita itu. Enggak kemudian jam kerja mulai jam 8 pulang jam 4. Nah, itu ya sampai kita biasa pulang malam. Kadang juga tidur di kantor. Nah, kita kalau jadi penyelenggara itu siap, benar-benar siap. 24 jam. Kalaupun kita di rumah itu ya sewaktu-waktu dibutuhkan ya kita harus siap juga. Ini juga jadi pembelajaran untuk HTNJAS di rumah bahwa untuk pelaksanaan pemilu itu tidak gampang. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan untuk bersuara, kesempatan untuk memilih pemimpin. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan atau bahkan hanya untuk uang 100.000 memilih pemimpin yang kurang kredibilitasnya, kurang kemampuannya seperti itu. Jadi memang ini kan pengorbanan dari KPU udah dari bertahun-tahun sebelum pemilu, jadi harus dihargai dengan cara memilih di pemilu 2024 seperti itu. Nah, ini yang tadi soal mahasiswa itu berarti secara garis besar hanya berfokusnya untuk ini Bu, membantu KPU itu dalam rangka sosialisasinya gitu. Nah, itu kira-kira menurut Ibu sosialisasi yang potensial supaya lebih efektif itu seperti apa Bu? Peran dari mahasiswanya? Iya, kalau mahasiswa di samping ini tadi ya, yang pertama mungkin lebih penekanan biar semua warga masyarakat ini mengetahui untuk bisa datang ke TPS pada 14 Februari 2024. Nah, kalau kita hanya bertumpu, kamu penyelenggara itu ya tugasnya sosialisasi kan, tidak seperti itu karena semuanya itu memiliki peranan sendiri kan ya. Kalau kita pemilu kan ada namanya di kami ya penyelenggara pemilu ya, tadi penyelenggara pemilu. Kemudian juga kan ada peserta pemilu. Nah, peserta pemilu itu kan tadi kalau DPR ya DPR dari sampai daerah ini kan siapa peserta itu kan partai politik kan, partai politik. Kalau presiden nanti yang mengusung partai politik yang atau gabungan. Kemudian DPD itu perseorangan. Itu semua juga memiliki peranan juga untuk biar supaya masyarakat juga ya, konstituen dari mereka kan untuk memilih siapa yang mau dipilih, partai mana atau siapa yang mau dipilih, itu kan mereka juga memiliki kepentingan itu juga. Yang kedua juga pemilih. Nah, pemilih juga tentunya harus ikut peran serta dong. Saya mau memilih ya siapa, paling tidak di tingkat keluarga ayo memilih. Itu juga memiliki peranan semua. Mahasiswa itu pemilih bukan? Pemilih ya. Ya pasti kalau mahasiswa yang sudah mencukupi ya. Itu kan juga di samping satu sisi jadi apa namanya mahasiswa harus proaktif dong untuk menyukseskan pemilu kan kayak gitu, sosialisasi. Dia juga ada kewajiban pemilih untuk datang kayak gitu. Maka kebetulan kepada teman-teman, kepada warga juga masyarakat, juga nyenengan kan juga terlibat di masyarakat. Kalau pemilu itu semua pihak itu harus gitu lah kayak gitu. Itu yang pertama. Juga yang kedua juga gimana coba kira-kira mahasiswa mampu enggak mengamankan tadi untuk yang pemilu berintegritas. Kayak gitu lah. Kayak gitu. Loh ini orang HTM loh. Bagaimana negara juga negara gitu. Kayak gitu. Coba negara itu biar kita benar-benar negara yang bersih ya. Normali politik. Kira-kira kemampuan hukumnya seperti apa? Kayak gitu. Menyadarkan juga masyarakat kan disadarkan juga bahwa normali politik kan. Coba kita benar-benar bersih coba pemilu 2024 ini benar-benar pemilu yang bersih money politik kan, money politik ya jangan itu politik itu juga bagian juga. Kira-kira berani nggak ini
Harusnya berani sih. Ya, harusnya berani. Nah, kalau ada memang terbukti di situ ya, namanya ada monobukti, silakan dilaporkan. Nah, ini kalau ini ranahnya bukan KPU nih, kalau pelanggaran kayak gitu namanya di Bawaslu. Nah, silakan laporkan saja ke Bawaslu. Nah, itu yang perlu kira-kira PR ya, katanya tadi bilang itu PR ya, PR besar itu coba PR itu diselesaikan. Nah, mahasiswa ini coba punya semangat kayak gitu. Mungkin masyarakat kami yang kayak gitu ada kepentingan yang untuk melakukan jangan-jangan saya seperti itu. Karena mahasiswa kira-kira ya semangatnya kan menunggu kalau masalah diselesaikan ketatanegaraan ini ya kayak gitu kan. Ya betul. Berarti salah satu cara untuk berkontribusinya adalah menebarkan virus-virus no money politik menuju 2024 dan caranya memang agak challenging tapi harus pasti berani nggak bikin Jauh berani. harus berani pulang dari sini harus sama kampanye no money politik Ini bukan dulu ya. Iya kan coba bisa melalui medsosnya juga kan coba semua mahasiswa kira-kira ada yang tidak memiliki medsos kira-kira ada enggak? Manfaatkan gitu ya kan kayak gitu dengan virus kebaikan maksudnya ya maksudnya gitu kalau namanya virus kebaikan itu apa? Imunitas itu nanti jadinya. Iya karena namanya kalau dikip sendiri kan sayang. Nah terus mengenai tadi Bu soal apa namanya pelaporan adanya pelanggaran di pemilu tadi kan katanya ranahnya dari Bawaslu. Mungkin dari KPU itu bekal untuk membekali masyarakat dengan cara seperti apa Bu? Tadi kan juga mahasiswa salah satunya adalah pelopor di situ. Nah kita takutnya ada HT Angels di rumah yang belum tahu nih Bu melaporkan ketika ada indikasi atau memang menemukan adanya penyelewengan salah satunya adalah tadi money politik itu strukturnya atau prosedurnya seperti apa Bu dalam melakukan itu? Iya, kalau bilang prosedur laporan ya, ini sudah jadi ranah Bawaslu ini bukan ranah KPU ini. Tapi ya tidak apa ya silakan masyarakat ini kalau memang di situ terindikasi memang untuk ada money politik ini paling tidak ya kalau kita ingin melaporkan itu paling tidak minimal ada berapa bukti 2 bukti kan ya kayak gitu kan bukti itu kan penting ya pembuktian kan karena setiap ada laporan itu nanti akan didalami dengan pembuktian kan benar nggak ada itu kayak gitu kan ada syarat formil syarat material kan kayak gitu kan harus ada itu harus terpenuhi semua formilnya apa sih dari pelaporan itu di situ biasanya Bawaslu kan ada formulir yang memang harus kan identitas dari pelapor itu memang harus jelas kan kayak gitu jangan surat kaleng gini loh kayak gitu kan kayak gitu. Kayak gitu kan kayak gitu bertanggung jawab juga bahwa kita itu sudah mendugakan ya, suatu bentuk pelanggaran atau apa kayak gitu ya pelanggaran itu kan ada macam-macam pelanggaran pidana pelanggaran politik itu pidana bisa jadi kan juga pelanggaran administrasi pelanggaran etik itu bisa dilaporkan ke Bawaslu di situ kan tadi syarat formilnya terkait dengan pelaporan itu kan harus ada form yang harus itu ya ada pelapor ada yang dilaporkan kayak gitu kemudian juga di situ ada tenggang waktu sebenarnya juga ada tenggang waktu kemudian juga kewenangannya kan juga ada apakah benar itu menjadi benar-benar pelanggaran pemilu atau tidak kan enggak setiap kemudian ngasih amplop ternyata amplop itu narasumber atau apa tidak bisa kan kayak gitu kan harus ada kan kemudian juga secara materialnya benar kan itu di dalam hukum ya kan hukum itu kan pasti ya orang dikatakan melanggar kalau ada ketentuan yang tidak mengatakan itu melanggar kan kayak gitu ya kira-kira kan seperti itu materialnya kan juga harus ada jelas kayak gitu dan tidak tadi 2 bukti minimal 2 bukti ya nanti dilaporkan ke Bawaslu Bawaslu di situ nanti akan mengkaji, kan kayak gitu, mengkaji apakah benar itu memenuhi bentuk pelanggaran, umumnya money politik itu pelanggaran pidana, itu nanti di sentra gabung, nanti akan diproses. Berarti memang ranahnya itu ketika ada pelanggaran itu di ranah Bawaslu. Iya. Jadi untuk teman-teman di rumah, atensi di rumah jangan sampai takut ketika memang menemukan hal seperti itu kan termasuknya superhero Ibu. Superhero dalam penyelewengan pemilu. Jadi memang harus ada satu orang yang berani, jangan
apalagi teman-teman HTN di rumah itu kalau ketika ada imani atau money politik kok malah diem aja gitu nggak berani, itu kan yang salah juga ya. Kita menggembar-gemborkan sosialisasi money politik tapi kenyataannya ada money politik tidak dilaporkan ya kita tidak bisa menindak kan. Jadi harus konsisten antara omongan dan perbuatannya. Nah mungkin ini terakhir Bu mengenai harapan dari KPU sebelum kita benar-benar menyelenggarakan pesta demokrasi pemilu 2024 atau tips and trick atau jangan dari pemilu kira-kira dari KPU kira-kira pesan atau harapannya untuk pemilu 2024 seperti apa? Iya, kita ya dalam melaksanakan pemilu 2024 nanti ya kita berkeinginan itu semua itu memiliki kepentingan di situ bahwa mensukseskan ya pemilu yang berintegritas tadi. Berintegritas itu berarti benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya, semua pelaksanaan ini. Masyarakat itu juga harus ikut andil. Yang pertama ini kan syarat untuk datang ke TPS itu kan harus terdaftar dalam daftar pemilih, iya kan? Nah, silahkan masyarakat itu juga harus ngecek kira-kira saya itu sudah terdaftar atau belum. Nah, peran ini gini ya, aktif ya silahkan ada itu cek DPT online ya kan, kita ya bisa cek itu sudah pernah ngecek DPT online belum juga ya sudah. Kayak gitu silahkan masukkan NK nanti dilihat sudah terdaftar di TPS mana. Itu juga bagian apa ya, kepedulian masyarakat terkait hak saya itu jangan sampai hilang. Nah, ya itu tadi. Kemudian persyaratannya untuk menjadi pemilih harus memiliki KTP elektronik. Ya, itu juga tadi itu dengan capil itu masih banyak gitu. PR di Kabupaten Pekalongan sendiri itu masih ada 18.488 yang belum merekam KTP. Nah, kayak gitu. Coba ini juga disosialisasikan juga. Ya, bahwa memiliki identitas ya untuk rekam KTP elektronik itu juga perlu. Masyarakat itu mungkin ada mahasiswa yang belum punya KTP ini juga coba gitu kan, coba lihat ini seluruh universitas kayak gitu. Nah ini juga bagian yang perlu disosialisasikan ya, terdaftar sebagai pemilih kayak gitu, kemudian cek DPT online. Harus memiliki KTP elektronik. Nah, kemudian nanti di apa namanya, kita kan juga nanti ada pencalonan legislatif baru di sini itu nanti ada untuk DPRD kabupaten. Nah, ini nanti juga peranan masyarakat itu tadi memberikan masukan apabila memang ada calon-calon yang memang di situ terkait dengan permasalahan hukum atau yang lainnya, ini bisa memberi masukan. Maka itu siapa sih ini, kan nanti ada ya pencalonan itu daftar calon sementara itu ya, nanti diperhatikan ya kalau sudah ada DCS namanya, DCS itu diperhatikan kira orang-orang ini benar-benar kompeten tidak. Silakan kalau memang tidak kompeten atau ada permasalahan hukum atau apa silakan beri masukan ke KPU ya, sehingga kita bisa konfirmasi ternyata di sini umpamanya ini kok dia itu pernah diancam dengan ancaman lebih dari 5 tahun. Kita tidak mendetek, masyarakat tahu, dan mungkin silakan beri masukan kayak gitu. Oh ini dia itu sebenarnya dulu tidak pernah sekolah, kok memiliki ijazah umpamanya. Ini kan juga perlu ya, kayak gitu kan, kayak gitu. Kita juga butuh masukan-masukan masyarakat kayak gitu. Ini juga masyarakat juga peran aktif sehingga nanti di pemilu 2024 calon-calonnya itu benar-benar calon-calon yang memiliki bobot ya, bobot itu yang memang benar-benar nanti akan menyuarakan hati rakyat. Kayak gitu. Nah, kalau sudah yang kita nanti sodorkan itu calon-calon yang particular ya pilihnya itu yang baik dari yang paling baik dari yang terbaik gitu kan ya, kayak gitu sehingga kita benar-benar di pemilu 2024 ini menghasilkan pemimpin yang memang berkualitas, wakil rakyat yang berkualitas, sehingga yang penting kesejahteraan akhir endingnya dari pemilu itu kan kesejahteraan rakyat, iya enggak? Semua itu memikirkan rakyat. Nah itu tadi kenapa demokrasi ya dari rakyat untuk rakyat itu tadi kan terakhirnya kan juga untuk rakyat juga kan. Iya, kayak gitu. Inti demokrasi itu kayak gitu, ya. Paham ya? Kenapa kemudian terakhirnya itu untuk rakyat ini kan untuk kesejahteraan rakyat, ya? Asas kekuatan tadi. Iya.
sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan teman-teman HMPS dan HTNJS di rumah. Memang tadi banyak ilmu nih teman-teman dari Ibu Hermin tentang pemilu 2024. Jadi menghadapi pemilu 2024 itu tidak hanya kita senang-senang oh ada pesta demokrasi, tidak, tapi memang ada banyak persiapan di situ Ibu. Mulai dari persiapan pribadi, kita harus tahu bagaimana atau porsi hak dan kewajiban kita seperti apa. Jadi sebagai rakyat apalagi kita harus sangat proaktif dalam kegiatan pemilu 2024 supaya pemilu 2024 bisa terselenggara sesuai apa yang diharapkan kita semua, dan hasilnya juga untuk kedaulatan rakyat itu memang benar-benar adanya seperti itu. Tidak hanya pemilu sebagai ini, tapi nanti yang terpilih malah orang-orang yang tidak mewakili suara rakyat seperti itu. Terima kasih Bu. Sekian podcast dari HMPS HTN UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan bersama Ibu Hermin dari KPU Kabupaten Pekalongan. Semoga ilmu yang diberikan Ibu Hermin dapat bermanfaat untuk kita semua dalam menghadapi pemilu 2024. Salam konstitusi, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.